dari sudut pandang orang nggak enakan berhasil mengatakan tidak dan keluar dari mulut aja, itu tuh sebuah prestasi tuh nggak sih guys? Ditolak anjing, jangan ngapain lu iyain. Welcome to my vlog. Kali ini gue lagi pengen cerita tentang betapa capeknya jadi orang yang gak enakan ya. Mungkin lu juga sama kayak gue. Serba salah ya jadi orang gak enakan itu. Tapi kalau dibilang capek banget. Karena apa? Karena sebenarnya dalam hati itu kita udah nggak pengen melakukan itu, tapi mau nggak mau karena sudah menjadi kebiasaan, kita akhirnya melakukan itu. As a simple contohnya gini, gue ini kan kerja ya, dari jam 8 sampai jam setengah 5. Kadang kala gue tuh melakukan pekerjaan gue tuh dengan cepat, apa istilahnya, ngebut, biar apa, biar nanti jam 4 gue bisa santai sambil nunggu jam pulang, kerjaan udah selesai, gue bisa scroll Instagram, scroll TikTok, atau nonton YouTube, atau ya apapun lah sambil menunggu jam pulang. Nah, gue di jam-jam seperti itu suka dan sering dimintain tolong oleh teman samping benci gue untuk membantu pekerjaannya biar dia cepat pulang juga. Ini yang gue males. Karena apa? Karena ketika gue bekerja dengan cara ya ngebut lah istilahnya, ekor mata gue tuh ngelihat samping tuh santai, enjoy gitu kan. Santai aja kerjanya, santai. Terus sorenya dengan santainya dia bilang, tolong bantuin dong biar biar apa? Biar aku juga cepat selesai gitu kan. Men, gue juga kerja men dari jam 8 dan gue juga ekstra ngebut biar gue bisa kejar jam santai gue sambil nunggu pulang. Sementara dia santai dan belum selesai terus minta tolong gue gitu kan. Kan bangke gitu. Tahu gak sih? Bangke. Maksud gue kok gitu kan. Dan susah banget buat ngomong tidak, asli. Akhir-akhir ini gue baru berhasil setelah beberapa tahun ya. Beberapa tahun gue capek banget dengan keadaan itu. Dan gue ngelakuin ini karena apa? Karena gue pertama capek, yang kedua gue pikir orang itu akan sadar dalam artian ini kan pasti mukanya kan pasti muka gue dalam hak membantu dia kan pasti kan jelas tidak enak dong, jelas apa ya, iya setengah-setengah lah, tapi walaupun selesai ya gue bantu dia tuh walaupun selesai, tapi kan ada muka nggak enaknya juga dan dia tuh nggak paham gitu. Ini yang bikin gue akhirnya mikir, oh kok dia ngegampangin gitu kan. Dan kemarin untuk pertama kalinya gue berhasil bilang tidak, nggak mau gitu kan. Terus dia jawab, loh kenapa itu kan, iya nggak mau aja gitu kan. Iya, gue gue ngomong itu dengan hati yang deg-degan, seolah gue kayak lagi naik roller coaster gitu bro. Karena apa? Karena itu bukan sebuah kebiasaan yang biasa gue lakukan tuh kan. Menolak menolak orang yang minta tolong gitu kan. Tapi si temen gue ini memang nggak tahu diri sih, jadi gue akhirnya seperti itu. Dan itu pertama kalinya gue lakukan seperti itu ke temen gue, karena gue merasa ya senasib sepenanggungan lah gitu kan, tapi kok kayak gitu terus, itu yang bikin gue nggak nyaman sih. Walaupun deg-degan ya, walaupun agak enak hati juga, tapi gue berhasil gitu. Dan di titik itu tuh gue ngerasa kayak diri gue tuh gini, kayak gue didengerin loh, masih gue mendengar hati gue itu didengerin itu, hati nurani gue ketika kan capeknya sama ya kan, gue jalan kerja kan berangkat jam 8 pulang setengah 5 kan capeknya sama itu kan, masa lu masih mau bantuin dia gitu kan, itu kan capeknya sama gitu kan. Dan yang gue dapat adalah gue merasa tenang, gue merasa happy
happy-nya ya itu karena gue didengerin loh gitu kan. Hati kecil gue gitu kan. Ternyata gue didengerin gitu kan. Nggak kayak biasanya setolol itu gitu kan. Kenapa gue bilang tolol? Karena ini nggak cuma sekali 2 kali gitu kan. Itu enak banget. Enak banget ketika kita memang menuruti hati nurani kita gitu kan. Daripada kepentingan orang gitu kan. Nah, itu yang pertama, tentang minta tolong. Yang kedua, capeknya jadi orang gak enakan pada saat mendapat ajakan. Ajakan dalam artian, misal nih, kejadiannya weekend kemarin nih. Gue ini kan di weekend kemarin kan libur akhirnya cuma dapat hari Minggu doang. Sehari doang. 1 hari doang. Karena apa? Sabtunya ada ekstra kerja. Ya wajar lah mau akhir bulan ya kan. Jadi gue ada ekstra kerja yang mengharuskan gue Sabtu berangkat. Sementara Minggu itu buat gue yang orang introvert, Minggu adalah waktu terbaik untuk gue recharging diri gue sendiri, untuk gue diem di rumah tanpa ngapa-ngapain, istirahat karena capek banget ketemu orang dan banyak banget orang yang entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu kan. Akhirnya gue bisa santai di hari Minggu, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, guys kumpul yuk. Kayak ngakak aja, dan gue berhasil mengatakan tidak. Itu kayak, ya anjir. Dari sudut pandang orang gak enakan, berhasil mengatakan tidak dan keluar dari mulut aja, itu tuh sebuah prestasi tuh gak sih guys? Serius. Mungkin lu juga lagi cengar-cengir ya ngelihat gue dalam artian ada orang berani speak up tentang orang yang gak enakan, dan tidak menutup kemungkinan temen gue, sahabat gue dan lain-lain yang mungkin kesehariannya bersinggungan sama gue itu pun nonton ini gitu loh. Tapi ternyata enak gitu kan. Gue mengatakan tidak, gak bisa gitu kan. Ya semua orang menanyakan kenapa, karena memang biasanya gue selalu mengiyakan gitu kan. Gue tahu temen gue dalam posisi yang tidak baik-baik saja, dan gue biasanya akan menolong dia, tapi untuk pertama kalinya kemarin gue bilang tidak gitu kan. Dan akhirnya pertama kali otomatis gue dapat respon gak enak juga dong, karena biasanya gue ngebantuin orang, ini gue nggak ngebantuin orang. Ya nggak apa-apa, justru gue itu sedang membela diri gue. Jadi buat lu semua yang jadi orang gak enakan, ketika lu berhasil mengatakan itu, lu tuh membela diri lu gitu kan. Lu sedang speak up kalau kondisi gue pun juga nggak baik-baik aja, dan gue lagi pengen ya gue lagi pengen membela diri gue gitu kan, pengen yang seharusnya melakukan yang seharusnya gue pengen lakukan gitu kan. Itu akhirnya ya udah terlewat. Terus ada lagi nih kejadian masalah makan siang di sebuah tempat kerja ya kan, otomatis kan harus kompak. Kompak tuh dari point of view orang-orang yang sebenarnya nggak punya temen. Dia mengompakkan diri gitu kan, harus ke tempat A, tempat B dan lain-lain. Nah, minggu ini tuh kebetulan gue habis makan di tempat A, gue nggak bisa sebutin brandnya. Nah, Senin gue diajak makan lagi ke tempat A. Wajar nggak kalau misalkan gue nolak? Gue tanya sama, karena kemarin gue udah makan di tempat A, terus abis itu gue ke tempat A lagi gitu kan. Kalau misalnya ada opsi ya pesen menu lainnya lah itu kan, bukan masalah menu lainnya, bau restorannya itu masih membekas di otak gue gitu kan. Di hidung gue tuh masih ada sisa-sisa bau restorannya, yang karena di open kitchen ya, jadi lu bisa membayangkan dong ya, restoran yang open kitchen aromanya itu masih di situ, sementara gue kemarin habis makan itu nih. Buat gue pribadi, gue itu nggak nyaman. Akhirnya gue enggak, gue makan di sana aja. Nggak kompak, bodoh. Gitu. Serius, itu spontan banget gue ngomong gitu. Orang mikirnya aneh banget sih Fatur itu kan, lu yang aneh. Gitu. Kenapa lu nggak punya tenggang ngerasa atas apa yang pengen orang lakukan gitu kan. Gak semua melulu tuh harus kompak ke lu. Kadang lu juga butuh pembelaan diri yang seharusnya lu jalanin itu gitu loh. Nih,
Gue juga kemarin sempet browsing-browsing ya. Sebenarnya itu apa sih penyebab jadi orang yang gak enakan tuh? Yang paling gue ngeh dan yang paling gue ini adalah buat lu semua jadi orang yang sedang berperan atau yang sedang berperan. Kenapa? Kenapa gue bilang sedang berperan? Karena gue berhasil uh, menyudahi peran itu gitu kan. Gue paham lu dari dulu mungkin ya ngeliat nyokap, bokap lu atau bapak ibu kamu tuh lagi menjadi orang yang gak enakan juga, memprioritaskan apapun kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu wajar karena kita memang kan menghabiskan berpuluh tahun kali, belasan tahun kan bareng sama orang tua kita gitu kan. Jadi otomatis wajar kalau menurut gua kalau misalkan lu ngelihat orang tua lu seperti itu, ya sekarang lu jadi seperti ini wajar. Yang jelas lu jangan menyalahkan diri lu sendiri. Kadang kan tolak anjing, jangan ngapain lu iyain gitu kan. Kadang ada gejolak hati seperti itu. Tapi uh, mencobalah sedikit demi sedikit ya, kalau kata gue jangan selalu menuruti apa yang orang lain mau. Misalkan lo maunya es krim sementara orang-orang tempat lu nawarnya es teh, ya lo beli es krim aja. Karena di dewasa ini adalah uh, pertempuran dan perkelahian yang sesungguhnya gitu. Sungguhnya di dalam dunia kayak misalkan lu bekerja lu harus seperti itu, tapi di luar jam kerja lu mau clubbing, mau apa kek, mau mabuk, mau apa, tak bodoh amat. Yang jelas begitu jam 7:30 kontrak kerja lu dimulai, lu harus udah standby untuk mau mulai bekerja gitu loh. Jadi mencobalah untuk mendengarkan dirimu sendiri. Itu penyebab pertama yang menurut gue sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berpengaruh karena kita melihat si orang tua kita berbelasan tahun ya berarti ya seperti apa. Yang kedua adalah ini adanya pemikiran kalau misalkan gue ngelakuin itu dia marah nggak ya. Sebagai orang gak enakan, itu penting. Itu pasti ada, bukan itu penting. Itu pasti ada. Kayak misalkan gue gak kayak gini, nanti dia marah gak ya? Biasanya orang-orang itu adalah orang-orang gak punya teman banyak kayak gue. Gue kan sempat berpikiran seperti itu. Ketika gue nolak, dia marah gak ya? Dia ini gak ya? Itu kan. Sementara hati kecil gue tuh kayak, ya pasti setiap ada ajakan itu ada aja pergolakan batinnya itu kan. Pergolakan batin yang bikin kayak, kenapa lu nggak dengerin gue sih, kenapa lu lebih dengerin orang lain daripada dengerin gue gitu kan. Nah kadang-kadang seperti itu, dia marah nggak ya gitu kan. Misalkan kalau gue tolak ini, biasanya gue masih punya temenan panggil ya, ya di tempat kerja tugas lu adalah bekerja, menyelesaikan pekerjaan lu ya kan sampai dengan selesai, habis itu lu pulang gitu kan. Memang iya ada yang namanya kolaborasi, cuma kolaborasi harusnya ditempatkan di tempat yang tepat saja dan secukupnya aja. Jangan pengen tahu banyak tentang kehidupan orang di tempat kerja lo. Selama ini gue menerapkan seperti itu. Gue bodo amat orang-orang akan cerita apa tentang kehidupannya. Karena menurut gue juga punya kehidupan sendiri gitu kan. Gue nggak pengen tahu juga gitu kan. At least lebih baik gue saranin lebih baik lu bekerja secukupnya, sesuai jamnya, sesuai porsinya. Habis selesai lu pulang, lu tinggalin semua apapun yang ada, entah itu pemikiran, entah itu tugas ataupun di tempat kerja lu aja. Jangan lu bawa pulang, apalagi jangan lu bawa ke kehidupan lu. Dan gue juga paling benci ya, karena circle gue di podcast Pijimen itu kan ada yang sekantor ya. Ketika mereka tahu-tahu membahas masalah kerjaan kantor, membahas soal ya hal-hal fenomena-fenomena yang di kantor, gue paling males banget karena gue datang ke situ meluangkan waktu gue dengan tujuan for fun, refreshing, recharging, malam bahas kerjaan yang gue ya elah gue males banget dan benci banget sama gitu kan. Terus ya gue ada saran lagi nih, kenapa lu harus meninggalkan sifat gak enakan lu? Karena gini, ternyata tujuan baik gue yang tadinya mau bantuin temen kerja gue biar cepat selesai itu dijadikan sebuah kebiasaan yang kayak nanti kalau misalkan
minta tolong si Fatur juga nggak apa-apa sih itu kan. Jadi gue sedikit diremehkan dan gue ngerasain itu gitu kan. Memang rasanya diremehkan banget sih, diremehkan, ntar minta tolong Fatur aja juga kelar gitu kan, walaupun dia udah kelar. Padahal tujuan gue baik gitu kan, dan gue juga paham lu juga tujuannya pasti baik, gak mungkin orang nggak enakan tujuannya jelek tuh, nggak mungkin ya, kecuali ya kayaknya nggak mungkin deh, pasti mereka juga uh, jadi orang gak enakan tuh gitu pasti ya, kayak tujuannya pasti baik gitu kan. Makanya sekarang gue menanamkan diri gue biar nanti kalau misalkan gue punya anak, gue akan memberikan contoh menjadi orang enak. Gak enakan tuh ada juga, dibutuhkan juga dalam kehidupan lu. Cuma lu harus punya border. Ketika itu sudah menyusahkan diri lu, menyakiti lu, dalam artian sudah gondok banget, lu harus stop. Lu harus stop, lu harus berhenti. Karena apa? Semua hal yang terbaik adalah ketika kita mendengarkan diri kita sendiri. Gitu. Jadi mulai sekarang, stop jadi orang gak enakan, berikan border yang tepat, yang cukup, dan jangan berlebihan. Jangan melulu semua jadi orang gak enakan. Dan membuat lu yang yang sudah punya anak, ataupun yang sudah menjadi, ataupun mau menjadi orang tua, kasih contoh yang baik buat anak lu, biar nanti nggak ada penerus orang-orang gak enakan lainnya. Oke, mungkin gitu aja vlog gue. Kalau misalkan vlog gue bermanfaat buat lu dan cukup relate, silakan lu share ke teman-teman lu yang mungkin jadi orang gak enakan juga. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, ataupun share ya. Oh ya, share juga tuh ke teman-teman lu ya, biar mereka tahu bordernya kayak apa. Pasti kalau ngomongin soal border, pasti lu punya border dan batas-batas tersendiri lah, biar nggak terlalu capek-capek banget ngadepin hidup ya. Gitu aja mungkin, sampai jumpa di vlog selanjutnya, dan bye-bye.